kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran 9 tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran kelas 5 semester 2. Adapun kompetensi dasar dari materi hari ini, yang pertama yaitu memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang kedua, mempraktikkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Adapun mengenai materi ajar yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini, 1. Pengertian sholat tarawih. 2. Pengertian tadarus Al-Quran. 3. Keutamaan sholat tarawih. 4. Adab tadarus Al-Quran. 5. Manfaat tadarus Al-Quran. Sebagai tujuan pembelajaran dari materi hari ini ialah setelah mempelajari materi mengenal sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, 1. Melalui metode ceramah, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian sholat tarawih dengan benar. B. Menjelaskan pengertian tadarus Al-Quran dengan benar. 2. Melalui metode diskusi, peserta didik dapat A. Membandingkan keutamaan sholat tarawih dengan sholat sunnah lainnya dengan benar. B. Menyimpulkan adab membaca Al-Quran dengan benar. C. Menemukan manfaat tadarus Al-Quran dengan benar. 3. Melalui metode demonstrasi, peserta didik dapat A. Mendemonstrasikan tata cara sholat tarawih dengan benar. B. Menunjukkan cara membaca Al-Quran dengan benar. Pembahasan yang pertama adalah tentang makna sholat tarawih. Apa itu makna sholat tarawih? Tarawih ialah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah sholat isya hingga waktu fajar di bulan Ramadan. Bagaimana hukum sholat sunnah tarawih dan cara mengerjakannya? Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan, yang dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Sholat tarawih boleh dikerjakan sebanyak 8 rakaat atau 20 rakaat dan diikuti oleh sholat witir sebanyak 3 rakaat. Mengapa dinamakan sholat tarawih? Dinamakan sholat tarawih karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat, ada kalanya para sahabat menyelingi dengan membaca Al-Quran. Bagaimana Rasulullah mengerjakan sholat tarawih? Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakan adalah niatnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam dan diikuti dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Sholat witir sangat dianjurkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu witir atau esa dan suka kepada witir. Maka sholatlah witir wahai ahli Quran. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab mengerjakan sholat tarawih? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam, lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Apakah keutamaan dari sholat tarawih ini? 1. Dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Allah mengampuni dosa-dosanya. 3. Pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. 4. Mempererat tali silaturahmi sesama kaum muslimin. Apakah makna tadarus Al-Quran? Tadarus berasal dari kata darasa, yang artinya mempelajari, menelaah, meneliti, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama, baik di rumah atau di masjid. Bagaimana melaksanakan tadarus Al-Quran? Kegiatan tadarus Al-Quran biasanya dilakukan di rumah atau di masjid setelah sholat tarawih.
Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar membaca hingga hatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Pada setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi SAW dan memperbaiki bacaannya bila ada kesalahan. Nah, bagaimana adab tadarus Al-Quran? 1. Hendaklah yang membaca Al-Quran berniat ikhlas, mengharapkan ridho Allah. 2. Disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. 3. Disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. 4. Mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. 5. Menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. 6. Memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awuz. 7. Membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surah selain surah Baro'ah atau surah At-Taubah. 8. Hendaknya kita membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadabbur, merenungkan setiap ayat yang dibaca. Apakah manfaat tadarus Al-Quran? 1. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. 2. Memperlancar membaca Al-Quran. 3. Memperoleh ilmu tentang Al-Quran. 4. Mendapat kasih sayang dari Allah, pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Nah, anak-anakku, sampai di sini materi kita tentang mari mengenal salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.